Ceritanya dimulai di sebuah hutan di wilayah yang bernama Tanner, tempat di mana proses pemotongan dan juga pengolahan kayu beroperasi secara penuh. Setelah semua kegiatan selesai, para pekerja satu persatu sudah mulai pulang. Tapi sebelum pulang, mandor mereka harus memastikan kalau semua anak buahnya sudah keluar dari area pemotongan kayu. Di sini, si mandor diberitahu kalau rupanya masih ada sekelompok pekerja yang berada di dalam. Namun, begitu dia mencoba menghubungi anak buahnya itu lewat radio, dia tidak bisa mendapatkan balasan. You guys going for a record out there? Jesse, come in, over. Come on, Jesse, it's starting to snow. Karena penasaran, sang mandor lalu memutuskan untuk memeriksa apakah semua baik-baik aja. Namun begitu dia sampai, Jesse! Come on, you guys. Oh my God. sementara itu, di sebelah selatan ada sebuah kota kecil yang bernama Maiden Woods. Paul yang merupakan seorang sheriff bersama dengan wakilnya Donnie mendatangi seorang petani yang bernama Ron yang mengadu perihal hilangnya salah satu kuda miliknya. Ron mengatakan bahwa seseorang kemungkinan telah melakukan pencurian. Ron meyakini hal itu karena dia belum pernah melihat seekor kuda yang bisa melompati pagar tanpa merusaknya. Namun karena minimnya bukti, Paul tidak bisa melakukan penyelidikan, sehingga membuat Ron terlihat sangat kecewa. Dari sana, Paul kemudian pergi ke rumah mertuanya untuk menjemput putranya yang bernama Adam, demi menghabiskan akhir pekan bersamanya. Paul dan istrinya ini telah berpisah, tapi meskipun begitu, Paul tidak ingin mengungkapkan kekecewaannya dan tetap berusaha untuk menjaga anaknya. Begitu tiba di rumah, Paul yang sedang mempersiapkan makan malam terlibat obrolan dengan Adam perihal hubungannya dengan sang ibu. Namun di tengah pembicaraan, tiba-tiba sekelebatan bayangan terlihat melalui pintu belakang. Adam lalu mengatakan kalau sepertinya ada seseorang di halaman rumah mereka. Awalnya, Paul berpikir kalau ini mungkin hanya imajinasi dari anaknya. Tapi setelah Adam meyakinkan ayahnya kalau dia benar-benar melihat seseorang, akhirnya Paul memutuskan untuk memeriksanya. This is Sheriff Shield. Just show yourself. Setelah tidak menemukan apa-apa, Paul kemudian kembali ke dalam dan menidurkan putranya yang telah terlelap. Pada saat berada di kamar, Paul sempat mencoba menahan kesedihannya ketika dia melihat tempat tidur yang kosong milik putranya yang lain yang bernama Tim. Keesokan harinya, Donnie yang datang ke rumah lalu bertanya apakah dia mengetahui tentang sesuatu yang aneh di luar. Nah, begitu Paul keluar rumah, dia menemukan jejak aneh yang terlihat seperti tapak kuda, namun dengan jarak yang tidak biasa. Jejak tersebut ternyata berhenti di depan jendela yang seolah-olah sosok itu sedang memata-matai dirinya dan juga Adam. Donnie mengatakan bahwa dia juga mengalami hal yang serupa di rumahnya, di mana mereka kemudian memahami bahwa keanehan itu sekarang telah menyebar ke seluruh kota. Keduanya kemudian mengikuti jejak misterius itu sampai masuk ke dalam hutan. Tapi anehnya jejak tersebut lalu menghilang di suatu titik dengan bekas cakaran yang terlihat pada sebuah batang pohon. Dari sana, Paul dan Donnie lalu kembali ke kantor demi melaporkan penampakan itu pada dinas kehutanan. Namun laporan yang diberikan oleh Paul malah ditertawakan. Gak lama setelahnya, seorang pendeta mendatangi Paul untuk melaporkan bahwa anjingnya telah menghilang. Dan yang lebih membuat Paul bingung adalah ternyata ada banyak orang yang mengaku telah kehilangan hewan peliharaannya. Mendengar kabar itu, sempat membuat Paul sedikit khawatir. Apalagi ketika dia pergi berbelanja di minimarket, beberapa warga yang ada di sana terus aja menatapnya, seperti ingin meminta penjelasan perihal apa yang sebenarnya terjadi. Seorang penduduk yang bernama Jim menyebutkan sebuah kisah legenda tentang seekor makhluk yang tinggal di dalam hutan. Paul yang mendengarnya lalu terlihat kesal dan mengatakan bahwa tidak ada legenda semacam itu, karena dia meyakini kalau semuanya ini hanyalah ulah dari seseorang. Nah, setelah keluar dari minimarket, Paul kemudian bertemu dengan temannya yang bernama Earl, yang melaporkan ada sesuatu yang aneh di dalam hutan. Earl mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini, dia tidak pernah menemukan satu ekor hewan pun yang berkeliaran, yang mana hal tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Dari sana, Paul lalu kembali ke rumah ibu mertuanya untuk menjemput Adam.
Ketika bertemu dengan Susan, dia mengatakan bahwa Adam sepertinya sedang takut akibat teman-teman di sekolahnya mengatakan kalau jejak yang ada di seluruh kota berasal dari iblis. Nah, malam harinya pada saat Paul pulang ke rumah bersama dengan Adam, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok misterius yang lewat di depan kendaraan. Paul kemudian memberitahu Adam untuk tetap berada di dalam mobil, sementara dia akan memeriksa keadaan di sekitar. Hey! Di sini, Paul rupanya menemukan sebuah benda yang berasal dari kaki kuda milik Ron yang dilaporkan hilang sebelumnya. Dari sana, Paul kemudian kembali dan mendapati kalau anaknya telah menghilang. Karena panik, dia lalu mencarinya ke dalam sebuah rumah. Paul berhasil menemukan Adam yang dalam keadaan ketakutan setelah dia mendengar suara-suara yang aneh. Sementara itu, Donnie yang berada di bar tampak sedang berbicara dengan Earl perihal sesuatu yang ada di dalam hutan. Earl menjelaskan bahwa neneknya dulunya adalah penduduk asli Amerika yang gemar menceritakan kepadanya perihal berbagai macam hal tentang hutan itu. Menurut legenda, roh yang ada di hutan telah menaruh dendam terhadap orang kulit putih sejak orang Eropa pertama kali menyerbu daerah itu. Earl lalu menghubungkannya dengan sebuah kasus lama tentang seorang anak laki-laki yang menghilang, di mana mayatnya ditemukan di dalam hutan dan digantung di atas pohon. Beberapa hari kemudian, Paul dan Susan dipanggil ke sekolah untuk memenuhi undangan seorang guru yang mengeluh tentang perilaku Adam yang seringkali mengajarkan kata-kata yang kasar. Namun pembicaraan itu seketika membuat Susan menjadi emosi pada saat bu guru mengatakan kalau Adam selalu berbicara tentang tim yang seolah-olah dia masih hidup. Susan menjadi marah karena menurutnya Adam masih memiliki hak untuk menyebutkan nama dari saudaranya, meskipun saudaranya itu telah tiada. Is there something wrong with that? When they get Tim is his neglected. brother. The Do shield you I should- understand me? Keesokan harinya, Paul bertemu dengan Donnie yang sedang berada di depan gereja. Ketika keduanya bertemu dan melakukan pembicaraan tentang kasus jejak kaki, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sekawanan burung yang terlihat terbang ke arah selatan. You hear that? What the hell is going on? Tahu kalau ada yang nggak beres, keduanya lalu pergi ke kedai untuk mendiskusikan hal ini. Donnie menceritakan semua yang dia tahu, mulai dari kisah legenda sampai ke kasus bocah yang tewas di atas pohon. Mendengar hal itu, Paul mengingatkan Donnie supaya tidak terbawa suasana dengan hal-hal seperti itu, karena menurutnya masih ada banyak cara untuk membuktikan kalau semuanya ini dilakukan oleh seseorang. By the way, Donnie ini sebenarnya baru bertugas di kota beberapa bulan yang lalu. Karena itu, dia tidak mengetahui banyak hal ataupun kasus yang pernah terjadi di sini, termasuk bagaimana rekannya Paul telah kehilangan salah satu putranya. Ketika bertemu dengan Susan, Donnie akhirnya mengetahui penyebab kematian dari Tim, di mana anaknya itu ditemukan telah tewas dengan dugaan si bocah mengalami kecelakaan di kolam renang. Sejak saat itu, Paul menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putranya, yang kemudian menyebabkan dirinya memutuskan untuk berpisah dengan Susan akibat dihantui rasa bersalah. Gak lama kemudian, Paul dan Donnie mendapatkan panggilan dari putrinya Ron yang bernama Claire, yang melaporkan kalau sang ayah sedang berusaha menyerang sesuatu. Begitu sampai, Paul berhasil meredam amarahnya si Ron yang sedang memegang senapannya. Di sini Ron mengatakan kalau selama berhari-hari, kuda peliharaannya tampak begitu gelisah, yang mana hal itu disebabkan oleh sesuatu yang mengganggu kuda-kuda tersebut setiap jam 3 pagi. Paul yang mendengarnya lalu berusaha meyakinkan Ron kalau semuanya baik-baik aja. Namun gak berapa lama berselang, sebuah bola lampu meledak dan mengagetkan mereka semua. Get back. Hey! What was it? Come back in the morning. Keesokan paginya, mereka kemudian kembali lagi untuk memeriksa keadaan di kandang kuda. Di sini mereka menemukan bagian luar lumbung yang terlihat tergores oleh bekas cakaran. Ron juga menunjukkan adanya tanda jejak kaki di tanah yang sepertinya tidak berasal dari jejak kaki kuda, karena bagian sisi depannya terbagi menjadi 3 bagian. Dari sana, Paul lalu membawa semua bukti-bukti itu dan mencarinya lewat internet. Paul tidak bisa menemukan hewan yang memiliki ciri-ciri dengan 3 jari di kakinya.
Namun dari berbagai hasil pencarian menyebutkan bahwa jejak kaki tersebut berasal dari sebuah makhluk legenda yang bernama Wendigo. Keesokan harinya, pihak berwenang mengumumkan lewat siaran radio perihal akan datangnya sebuah badai besar yang bakal melanda di beberapa kota. Mereka menyarankan untuk melakukan evakuasi demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Malam harinya, Paul menghubungi Donnie lewat radio untuk memberitahukan kalau dia baru aja menemukan seekor rusa yang mati di pinggir jalan. Dari sana, Paul kemudian mencoba memeriksa, di mana dia mendapati di tubuh hewan itu terdapat bekas cakaran. Gak lama kemudian, Paul lalu mulai mendengar suara aneh yang disusul dengan sekelebatan bayangan yang melewati dirinya. Paul yang panik lalu masuk ke dalam mobil. Namun betapa kagetnya dia ketika mengetahui kalau bangkai rusa yang ada di depannya kini telah menghilang. Sadar kalau situasinya tidak sesederhana yang dia pikirkan sebelumnya, Paul kemudian pergi menemui Donnie dan menceritakan semuanya. Paul lalu mulai menghubungkan semua kejadian, mulai dari kuda Ron yang hilang, cakar di pohon, hewan hutan yang hilang, sampai ke rusa yang dia temukan sebelumnya. Paul akhirnya mengakui bahwa sepertinya legenda tentang hutan itu mungkin aja benar-benar ada. Pagi harinya, 3 orang pemburu terlihat sedang berpetualang ke dalam hutan untuk berburu rusa. Namun pada saat melakukannya, mereka menyadari kalau sepertinya ada sesuatu yang salah, di mana seekor makhluk tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Sementara itu, nggak jauh dari lokasi tersebut, Paul tiba di tempat yang sama di mana dia semalam menemukan seekor rusa. Begitu memeriksanya, Paul sempat berhalusinasi pada saat dia mendengar putranya yang sudah meninggal. Namun tiba-tiba aja dia dikejutkan dengan kemunculan salah seorang dari 3 pemburu yang sekarang dia terlihat sangat ketakutan. Tim? Please. It's in the woods behind me. Pria ini bernama Robert, yang menceritakan kalau dia bersama dengan kedua temannya yang sedang berburu diserang oleh makhluk yang mengerikan. Robert tidak benar-benar bisa melihat dengan pasti seperti apa wujud makhluk itu, karena menurutnya makhluk itu bergerak dengan sangat cepat ketika membawa kedua temannya. Nah, gak lama setelahnya, Paul mendapatkan panggilan telepon dari Earl yang memintanya segera menemuinya di dalam hutan. Ketika sampai, mereka menemukan 2 orang yang digantung di atas pohon, yang mana keduanya ini merupakan teman dari si pemburu Robert. Mengetahui situasinya semakin berbahaya, Paul lalu mengumumkan kalau hutan ini dilarang untuk dimasuki, baik oleh para pemburu maupun turis dari luar. Apalagi ditambah kabar tentang akan datangnya badai yang bakal segera menerjang area ini. Dari sana, Paul lalu menghubungi kantor pusat perihal pembunuhan yang terjadi di kota mereka. Nah, ternyata pihak pusat menanggapinya dengan serius, di mana mereka kemudian berjanji akan mengirimkan sekelompok unit bersenjata dalam waktu 24 jam. Sambil menunggu datangnya bantuan, Paul dan Donnie bakal tetap berada di kota demi menjaga penduduk yang tersisa agar tetap aman sampai proses evakuasi di sebagian daerah berjalan dengan lancar. Di malam hari, Paul kembali memanggil Donnie ke rumahnya untuk membahas beberapa teori yang dia temukan setelah Paul mendapatkan berita dari sheriff yang ada di wilayah Tanner. Sheriff itu memberikan Paul beberapa dokumen yang menjelaskan adanya peristiwa aneh yang menyebabkan 2 orang penambang pohon dikabarkan telah menghilang. Termasuk juga menghilangnya hewan di wilayah tersebut yang diperkirakan kalau semua hewan-hewan yang ada di sana telah melakukan migrasi ke arah selatan. Nah, Paul mencurigai kalau makhluk yang melakukan teror di wilayah mereka sebenarnya berasal dari wilayah Tanner. Namun akibat proses penebangan hutan yang terjadi di sana, malah menyebabkan makhluk itu harus bermigrasi ke arah selatan dan tiba di wilayah mereka yang padat dengan penduduk. Gak lama kemudian, Jim mendatangi rumah Paul, di mana kedatangannya ke sini adalah ingin memperlihatkan sesuatu yang ditemukan di kamera pengawas yang memang sengaja dia pasang di dalam hutan untuk mengamati pergerakan burung-burung. Whoa. That was it. It could have been a deer. Setelah Jim dan Donnie pulang, Paul yang masih terjaga terus mempelajari semua dokumen yang berhasil dia kumpulkan. Di kondisi ini,
Paul tiba-tiba mendengar suara dentuman keras yang mencoba mendobrak masuk. Sadar kalau ini merupakan sebuah ancaman, Paul kemudian membawa Adam yang terbangun untuk segera bersembunyi di dalam kamar mandi. Sambil membawa radio, Paul kemudian mencoba menghubungi Donnie dengan suara sepelan mungkin agar tidak terdengar oleh makhluk yang sedang mengacak-ngacak rumahnya. Mengetahui kalau makhluk itu sekarang sudah berada tepat di depan kamar mandi, Paul kemudian memberikan isyarat kepada putranya untuk menahan rasa takutnya. Nah, untungnya Donnie yang sudah sampai dengan suara sirine membuat makhluk itu terkejut yang dengan cepat berusaha kabur dari rumah itu. Just stay down. Donnie! Alright, This is not the enemy. stay at the church tonight. Dari sana, keduanya lalu memutuskan untuk mengumpulkan semua penduduk yang tersisa supaya berlindung di dalam sebuah gereja. Paul kemudian menjelaskan situasinya kepada para warga dan mengatakan seluruh kebenaran tentang makhluk legenda, di mana dia juga mengakui bahwa ancaman itu benar-benar ada. Semua orang yang ada di sini harus bisa bertahan hingga esok hari, sampai pasukan bantuan datang dan menolong mereka semua. Singkat cerita, di saat semua orang sudah mulai tertidur, Susan memilih untuk memberikan semangat kepada Paul yang merasa kalau dirinya tidak akan bisa melindungi para warga yang sebanyak ini, seperti halnya dia yang juga tidak bisa menjaga mendiang putranya. Namun di tengah kesedihan itu, tiba-tiba terdengar suara makhluk yang mencoba menerobos masuk ke dalam gereja. Everyone away from the windows and the door. Nah, sadar kalau mereka tidak akan bisa menahan makhluk itu, Paul kemudian meminta semua orang untuk pergi ke ruang bawah tanah yang sudah lama tidak terpakai. Setelah memastikan semua orang berada di bawah, Paul lalu memberikan senjata kepada Jim dan juga Earl dan meminta mereka untuk menutup pintu basement. Sementara dia dan Donnie bakal kembali ke atas dan menghabisi makhluk itu. Nah, begitu sampai, seketika lampu yang berada di ruangan gereja menjadi padam, yang mana hal itu membuat keduanya terpaksa melakukan pencarian dengan menggunakan senter. Makhluk itu rupanya telah berhasil menjebol pintu masuk. Paul dan Donnie dengan perlahan kemudian berusaha mencari sampai ke arah sebuah koridor. Paul meminta kepada Donnie untuk menjaga koridor ini, sementara dia akan masuk ke dalam sebuah ruangan. Are you sure? Meskipun terluka, Donnie berhasil melepaskan diri dan menembakkan pistol ke arah makhluk itu beberapa kali. Paul yang memastikan kalau Donnie masih hidup, kemudian melanjutkan pencarian sampai tiba-tiba Paul yang sekarang bersembunyi di bawah bangku gereja dengan hati-hati mencoba mengambil senjata yang ada di pinggangnya. Begitu berhasil, Paul melepaskan 2 tembakan lagi. Dari sana, Paul terus memburunya sampai kemudian makhluk itu melompat tepat di tengah-tengah gereja dan menampakkan dirinya untuk pertama kalinya. Paul yang berhasil membunuh makhluk mengerikan itu kemudian memberitahu para warga bahwa mimpi buruk mereka telah berakhir. Namun pada saat mereka kembali ke aula, seketika kebahagiaan mereka menjadi sirna pada saat Donnie yang sedang melihat makhluk yang tergeletak di lantai ternyata bukanlah makhluk yang sama. Donnie menyadari karena pada saat dia menembakkan senjatanya, makhluk itu seharusnya memiliki luka di bagian bahu.
Shot in the shoulder. Itulah tadi alur cerita film Dark Was the Night yang diproduksi pada tahun 2014. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Oh ya, besok kita bahas ending dari film Predator Killer of Killers. Jadi jangan kemana-mana ya.